Kalau main idea itu gagasan utama ya, atau gagasan pokok. Gagasan yang mau kita angkat. Itu biasanya isinya satu kalimat. Nah, gagasan pokok atau main idea itu akan lebih kuat apabila ditopang atau diperkuat oleh supporting idea. Itu dua kata main idea sama supporting idea itu dua hal yang saling berkaitan. Tidak mungkin main idea bertentangan dengan supporting idea. Jadi main idea itu harus ditopang, didukung oleh supporting idea. Supporting idea itu harus menopang main idea. Itu aja kira-kira. Nah, saya langsung ke materi aja. Jadi gagasan utama atau main idea itu merupakan pokok pikiran, ya, inti pembahasan atau pokok pikiran sebetulnya. Nah, pokok pikiran atau main idea itu biasanya letaknya di awal biasanya. Letaknya di awal, di pengantar atau di pendahuluan. Itu umumnya. Nah, nanti untuk gagasan utama itu biasanya diperkuat oleh fakta-fakta yang disebut dengan supporting idea. Nah, yang berikutnya mengandung topik permasalahan. Gagasan utama itu biasanya karena memang ada topik pembahasan yang mau dibahas. Ya, nah biasanya main idea itu kalimat yang berisi lengkap dan berdiri sendiri. Dan dia memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Saya langsung kasih contoh aja nanti. Biasanya begini. Ciri-ciri gagasan utama itu, dia dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang kedua, pada kalimat atau paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata kunci sebagai kesimpulan. Nah, biasanya yang terakhir biasa disebut yang penting. Oleh karena itu, pada akhirnya, nah, misalnya kata-kata begitu umumnya, itu menunjukkan bahwa ini adalah gagasan utama. Nah, yang berikutnya adalah supporting idea. Ini memang sifatnya masih konsep ya. Konsep biasanya bersifat abstrak. Yang memang agak sulit, kecuali dikasih contoh. Berarti ada contohnya nanti. Nah, supporting idea atau disebut dengan gagasan pendukung atau ide yang mendukung, itu yang menopang. Gagasan pendukung itu merupakan uraian tambahan. Sekali lagi, gagasan pendukung itu adalah uraian tambahan yang memperkuat atau mendukung gagasan pokok. Jadi ide gagasan utama tadi ditopang, diperkuat oleh supporting idea. Yang kedua, gagasan pendukung atau supporting idea itu merupakan kalimat yang dijabarkan untuk mendukung gagasan pokok. Sekali lagi, sebagaimana awal tadi, bahwa gagasan utama atau main idea itu didukung oleh supporting idea.
Jadi nggak mungkin supporting idea itu berlawanan dengan main idea. Itu kira-kira gagasannya. Nah, saya kasih contoh misalnya sekarang. Ada orang yang mengatakan bahwa Surabaya itu panas. Orang mengatakan Surabaya adalah kota panas. Maka supporting idea itu harus mendukung bahwa Surabaya itu memang betul-betul panas. Contoh misalnya, setiap rumah di Surabaya itu umumnya memakai AC. Contoh lain, sebagai pendukung, rumah di Surabaya itu umumnya di kanan kirinya dipasang atau ditanam pohon-pohonan. Yang ketiga, rumah di Surabaya itu umumnya diberi gang sebelah rumah itu 1 meteran atau 2 meter sebagai bentuk sirkulasi udara. Terus yang keempat, orang-orang di Surabaya itu umumnya tidak memakai baju kalau lagi di rumah. Nah, 4 fakta itu merupakan gagasan yang mendukung dari gagasan utama. Gagasan utamanya apa tadi? Surabaya panas. Surabaya panas. Jadi ketika 4 fakta tadi itu mendukung sekali, ya, mendukung, menopang bahwa Surabaya memang betul. Itu kira-kira yang disebut dengan gagasan utama itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum karena sudah jelas atau belum karena nggak jelas? Insya Allah sudah jelas. Sementara sudah jelas, sementara. Oke, alhamdulillah. Jadi nanti aplikasinya di tulisan, itu kalian bisa membuat kalimat 1 atau 2 lembar dalam bentuk berita atau artikel, yang mana di dalam satu tulisan itu isinya cuma 1 gagasan utama. Yang lain itu hanya pendukung. Misalnya orang mengatakan di Indonesia Neo PKI sedang bangkit. Kalau ada gagasan utama Neo PKI sedang bangkit, kira-kira itu supporting idenya apa? Coba silakan. Satu, penyerangan ulama. Yang kedua, contohnya itu kan umum. Dua. Yang ketiga yang lain? Pernah ada usulan menghapus keterangan agama di KTP. 3. 4. Banyaknya simbol-simbol PKI yang muncul. Seperti apa? Seperti yang terdapat di beberapa sosial media, banyak bendera-bendera PKI yang bermunculan. Ya, benderanya apa gambarnya? Palu Arit. Palu Arit. Oke. Yang keempat? Rencana dihapusnya pelajaran agama dalam sekolah negeri. Ya, untuk penghapusan pelajaran agama di sekolah-sekolah. Yang kelima? Terbitnya buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Aku bangga menjadi anak PKI. Oke, masih ada lagi?
Ayo. Orang yang mengenakan atribut PKI tidak dipermasalahkan. Ya, orang yang memakai atribut PKI aman-aman saja. Contohnya apa? Memakai atribut PKI aman-aman saja itu. Memakai baju lambang PKI. Kaos atau baju bertulisan atau bergambar Palu Arit aman, gitu ya? Ya. Oke, masih ada? Banyaknya TKA dari Cina. Banyak TKA dari Cina. Apakah itu sudah cukup bukti untuk menyatakan PKI bangkit dengan datangnya Cina? Cina saudaraku. Ya. Tapi masih kabur itu, belum tentu. Ya. Yang lain? Ada yang lebih kuat lagi. Misalnya teori yang menganggap bahwasanya PKI adalah korban kejahatan politik. PKI adalah korban sehingga negara harus meminta maaf, gitu ya? Ya. Ada lebih kuat lagi itu, supaya supporting ID-nya tambah kuat itu. Dibentuknya partai berkarya. Terbentuknya partai Loh, partai apa? PSI. Apa? PSI. Ada yang lebih kuat lagi? TAP MPR dicabut. TAP MPR nomor berapa? Loh, TAP MPR itu banyak. Kalau tanpa nomor itu gimana? Harus ditulis ya, TAP MPR nomor sekian, tahun sekian. Nah, ada satu lagi yang kuat, pemerintah menjalin hubungan dengan pemerintah PKC, nah, kayak gitu tuh ya. Itu namanya main idea. Jadi main idea itu akan semakin kuat apabila supporting ID-nya semakin banyak. Ya, itu prinsip di dalam sebuah tulisan. Misalnya saya punya gagasan bahwa corona itu adalah sebuah konspirasi besar, konspirasi global. Coba saya minta supporting ID-nya. Tuh, yang yakin, kamu nggak yakin ya nggak usah, nanti lain lagi. Kamu kalau nggak yakin nggak usah ngomong, ini yang yakin saja. Silakan. Korban yang meninggal tidak ada ketentuan yang spesifik. Korban yang meninggal tidak ada ciri yang spesifik. Tidak ada ciri yang spesifik atau pengumumannya sepihak, gitu ya, mendadak. Dan tidak ada bukti yang kayak gitu ya. Yang kedua, para penyuara, sedikitnya penyintas corona yang muncul di publik. Maksudnya? Yang jelas gitu loh, kalau Anda orang yang sembuh dari sebentar. Anda kalau membuat kalimat itu harus jelas. Jangan mengaburkan ya, jangan umum, jangan global. Harus spesifik datanya itu ya. Silakan. Sedikitnya penyintas corona yang muncul di media atau publik. Oh, bagus. Ini jelas, pakai kata lain supaya jelas. Buatlah kalimat yang jelas. Pakai kata-kata lain, kalimat lain supaya jelas.
statementmu itu? Yang lain dulu. Para penyuara konspirasi ini seringkali dibungkam dengan masalah-masalah. Kamu arahnya harus ke COVID sebagai konspirasi ya. Tolong dikaitkan dengan itu. Itu makanya saya bilang kabur global. Yang lain? Bill Gates udah mulai jualan vaksin sebelum pandemi mulai merampak. Ya, jual vaksin sebelum pandemi. Nah, kue, bagus. Yang ketiga? Berita kemunculan corona yang ditutup-tutupi di awal di Cina. Ya, terus hubungannya apa sama Indonesia? Ada berita yang menyatakan itu dari laboratorium. Apa? Coba yang lain yang lebih spesifik. Misalnya kamu hasil baca kamu paparkan, itu dipakai sebagai supporting idea. Saya Ustaz, asal-usul corona masih bersifat ambigu. Oh, kok ambigu bareng, nggak jelas kan statementmu itu. Kalimat yang jelas. Bagian besar korban corona yang meninggal dunia itu sebabnya komplikasi dengan penyakit lain. Jarang ada orang yang meninggal dengan murni corona. Oke, bagus. Yang lain? Silakan. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya orang mengatakan bahwa corona itu adalah sebuah konspirasi yang digunakan untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Nah, saya begitu. Itu ada gagasan utama begitu. Itu kalian harus punya supporting idea yang mendukung gagasan utama itu. Itu yang saya maksud dengan bahwa gagasan utama atau main idea itu harus ditopang oleh supporting idea. Jelas ya? Nah, itu jelas. Bisa membuat, coba kalian salah satu di antara kalian buat main idea. Kemudian nanti kita saling memberikan supporting idea. Silakan. Punya nggak gagasan kira-kira? Misalnya begini, saya punya hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan sifatnya sementara. Saya misalnya ada orang yang mengatakan begini, orang yang terkena COVID itu tingkat keagamaannya sangat rendah. Misalnya ada orang punya gagasan begitu. Orangnya misalnya nggak pernah ke masjid, jarang-jarang sholat, ya, jarang-jarang kelihatan sholat jamaah, misalnya. Itu kira-kira kalau orang punya gagasan begitu, hipotesisnya begitu. Itu kira-kira seperti apa supporting idea-nya? Ya, jadi memang untuk menjadi seorang penulis itu memang dibutuhkan pikiran yang mendalam. Ya, karena orang nggak gampang membuat main idea dan supporting idea. Butuh pemikiran mendalam dan butuh bacaan. Misalnya raja
itu umumnya semena-mena. Misalnya, ada orang punya gagasan begitu. Raja itu umumnya semena-mena. Ya, semena-mena itu bisa kejam, bisa bengis, ya. Itu namanya raja ya, mesti kejam atau bengis. Itu main idenya. Kira-kira kalau supporting idenya seperti apa? Contohnya. Kalau supporting idea dari kasus-kasus bisa nggak, Zat? Ya, bisa. Oh, misalnya kasus Raja itu, Raja Malaysia yang waktu itu kasus dengan artis itu. Ada kekerasan dalam rumah tangganya dan ada beberapa perilaku yang keluar batas kemanusiaan seperti itu, Sat. Seperti apa? Itu sifatnya umum atau individu? Kalau itu individu. Oh, enggak. Kalau bisa itu sifatnya kebijakan. Jadi dia punya kebijakan umum ya, tidak untuk istrinya, tapi juga untuk siapa saja kecil dia. Nah, misalnya gitu ya. Kim Jong Un. Ya, silakan. Itu enggak sekali dua kali loh ya. Nah, itu misalnya berkali-kali. Nah, itu berarti raja. Misalnya presiden melakukan kayak begitu ya sama, bahwa dia berperilaku seperti raja. Yang lain? Kim Jong Un, Zat. Ya, gimana? Aturannya semena-mena. Apa? Contohnya? Contohnya model rambut yang harus sama ditentukan di negaranya. Ono tak masuk niku. Ono, Pak. Ada. Oh, ada gitu ya. Semua rakyatnya juga gitu, harus pakai rambut sama. Terus Iya, Ustaz. Kalau enggak diapakan? Ditangkap aparat. Itu contoh yang lain. Bagus contohnya. Contoh yang lain? Di Korea Utara juga, Ustaz. Kenapa? Ada pernah baca itu yang tentaranya yang mati di game, mati juga di dunia nyata, Ustaz. Maksudnya gimana? Tentaranya main game. Kalau dia mati di gamenya itu, berarti dia juga di dunia nyata dibunuh sama Kim Jong Un-nya. Oh gitu ya? Iya. Hoax paling itu. Gamers ini, gamers. Hoax. Valid enggak? Enggak hoax, saya baca tuh. Hoax. Kalau enggak valid jangan disampaikan. Misalnya di surah surat An-Naml itu tentang raja yang kejam itu. Innal muluka, masih ingat enggak ayatnya? Apa itu? Kan lupa, Ustaz. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Nah, kayak gitu ya. Itu kan orang punya gagasan bahwa raja itu kalau dia punya perilaku merusak. Al-Quran sudah menyatakan itu misalnya diambil sebagai penguat. Nah, sekarang orang tinggal nyari data bahwa raja itu umumnya adalah bengis, kejam. Itu contohnya harus yang sesuai ya. Cari contoh-contoh kebijakan-kebijakan, pikiran-pikiran raja yang memang kejam dia. Nah, contoh-contoh yang baik itu bisa dipakai untuk mendukung main idea bahwa seorang raja itu adalah kejam. Ya. Misalnya tulisan perempuan itu umumnya bagus, misalnya. Ya kan gitu ya. Tulisan anak-anak perempuan umumnya kan bagus. Itu menjadi teori. Umumnya tulisan laki-laki itu jelek.
umumnya. Nah, kalau ada tulisan laki-laki tulisannya bagus, bukan berarti dia perempuan kan? Tapi pada umumnya laki-laki itu tulisannya nggak bagus. Kalau perempuan umumnya, kalau ada perempuan tulisannya nggak bagus, tidak ikut hukum umum perempuan. Nah, kayak gitu itu ya. Oke. Saya kira kamu bisa mencari tulisan main idea yang kamu ambil dari Al-Quran. Ya, kamu ambil dari Al-Quran, kemudian kamu jabarkan. Nah, ini sekaligus sebagai tugas. Tolong dicatat ya, ini sebagai tugas. Tulis atau ambil gagasan yang ada di dalam Al-Quran sebagai main idea, kemudian ambil ayat-ayat yang lain sebagai supporting idea. Jelas ya? Jelas. Gimana Ustaz? Tugasnya adalah ambil salah satu ayat yang kamu rujuk sebagai main idea. Jelas ya? Tugas buat kapan, Ustaz? Minggu depan sudah dikumpul, dikirim via WA, saya baca. Idenya gimana? Ke nomor antum atau ke grup, Ustaz? Ke grup aja. Oke. Idenya bebas, Ustaz. Idenya bebas, pokoknya intinya kamu ambil dari Al-Quran. Idenya, kenapa? Enggak, di WA saja. Saya ingin langsung baca, ya, akan langsung saya baca. Tulisannya cukup 300 kata saja, maksimal ya, 300 kata. Jadi kalau ada ayat, tulis terjemahnya saja, nggak usah ayatnya, karena kalau ayat dan terjemahnya terlalu panjang ya, tolong terjemahnya saja yang kamu ambil sebagai main idea dari Al-Quran. Nanti kamu perkuat dengan supporting idea, ya, baik dengan Al-Quran maupun dengan sumber-sumber yang lain, silakan. Nah, contoh misalnya tadi ya, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Saya langsung mengatakan misalnya seorang raja itu apabila dia masuk ke sebuah komunitas maka dia akan merusak. Jelas ya? Ayat yang lain sekali, silakan Anda tentang sabar, tentang ikhlas, tentang pengorbanan, banyak sekali ya. Batas katanya berapa, Ustaz? 300 kata. Main idenya itu harus dari satu ayat atau boleh dari 2 ayat, 3 ayat maksimal, Ustaz? Namanya gagasan itu satu saja. Ya, gagasan ambil satu ayat saja, nanti diperkuat di supporting idea. Jelas ya? Maksimal. Biar nggak banyak-banyak, ya. 300 kata yang jelas harus disebutkan, ya. Supporting idea-nya itu kelihatan nanti, ya. Silakan. Ayat itu kamu kembangkan, Dari main idea, satu ayat, ada gagasannya, terus kamu perkuat dengan supporting idea 1, 2, 3, 4, 5, silakan. Formatnya bebas, Ustaz. Bebas, pakai Word aja. Nah, dari itu nanti akan kita kembangkan bagaimana menjadi sebuah tulisan. Tulisan itu kan paling enggak 700 sampai 800 sampai 1000 kata ya. Nah, coba buatlah gagasan yang bagus-bagus, yang menarik, yang membuat saya kagum ya dengan tulisan itu. Jangan buat tulisan yang biasa-biasa saja. Buatlah tulisan main idea yang luar biasa. Contohnya apa, Ustaz, yang bikin antum? Kenapa? Contoh yang bikin antum luar biasa gimana, Ustaz? Kamu tak kasih tuh, nggak bisa jawab. Kamu ini nantang namanya.
Ya kamu buat aja. Masa harus saya kekaguman saya tunjukkan di awal. Ya nanti setelah kamu selesai baru. Sabar Lip, sabar. Nanti aja Lip. Makanya janji ya kalau nanya yang jelimet-jelimet dijawab susah nyarinya nanti. Betul Ustaz. Ya betul, ya gitu. Oh, saya kira cukup ini ya untuk yang ini. Saya mau ngecek tugasmu yang di lapangan seperti apa. Ada sampai mana tulisannya? Ini sudah 2 minggu ya. 3 berapa minggu ini? Sudah 2 atau 3 minggu tugasnya? 2 minggu. 2 minggu. Tinggal 2 minggu lagi. Iya. Tahu saya kok tugas kok nanya. Tugasnya apa? Kan belum apa-apa itu kok nanya tugasnya apa itu. Di masjidnya nggak ada yang unik Ustaz di sini. Nah iya justru kalau nggak dihuni itu kamu temui orangnya, nggak dihuni terus balik kucing tidur lagi di rumah. Apaan Ustaz? Nggak ada yang unik Ustaz. Ya kan kamu ngubungi kan nggak satu orang, takmir masjid kan banyak. Masjid yang sedang dibangun nggak apa-apa Ustaz? Maksudnya? Maksudnya sudah buat sholat sudah bisa, tapi ada sebagian yang masih dibangun. Apa boleh untuk wawancara di situ Ustaz? Masuk masjid di kampung itu hanya satu. Masalahnya saya dekatnya cuma masjid itu saja. Ya cari aja masjid yang lain kan masih banyak Mas. Masuk masjid gak nemu. Oh, kayak tinggal di tengah hutan aja nggak ada masjid. Loh, Anda sudah berjalan 2 minggu loh ya. Kok kalian belum apa-apa itu? Masih wawancara, Zat. Ya, pokoknya intinya saya akan memberi nilai sesuai dengan usahamu. Ustaz, contoh jurnalnya itu bagaimana Ustaz? Kamu kan bisa nyari jurnal kan sudah kasih saya contoh toh? Sudah saya kasih contoh belum? Belum Ustaz, belum kasih. Belum Ustaz. Kualitatif Ustaz. Belum. Kan sudah saya kirimi jurnal. Sudah enggak? Belum ada Ustaz. Belum ada. Oke, nanti setelah ini saya kirim ya. Saya kasih contoh. Ya, ini salah satu contoh aja. Sekarang aja Ustaz. Usahamu selama ini ternyata nggak maksimal. Masa suruh nyari jurnal aja 2 minggu nggak nemu. Jurnal itu jutaan ya. Jutaan kamu kalau mau buka itu seperti apa jurnal itu. Sempat nyari Ustaz, ketemunya jurnal laporan akuntansi Ustaz. Saya akan menilai sesuai dengan usahamu. Yang kalau dicinta itu Ustaz, banyak nggak terbuka Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kamu banyak alasan. Sejutaan. Enggak Ustaz, banyak yang nggak bisa dibuka emang. Yang dicinta itu. Siapa bilang? Nanti tak bukakan ya. Cinta 2. Loh, kamu nyari yang cinta berapa terserah. Cinta 1, cinta 2, sampai cinta 6. Kamu jangan nyari yang sulit. Yang bisa dan yang mudah. Oke, segitu aja. Saya nggak mau tahu intinya tugasmu itu tinggal 2 minggu. Gimana caranya? Itu sesuai dengan arahan saya kan sudah selesai. Sudah silakan yang progresnya seperti apa? Silakan laporan satu-satu. Sampai mana? Silakan. Coba saya panggil dari gambar ya. Hamzah Linggawijaya, seperti apa laporanmu? Masih nyari bahan Ustaz. Jadi komentar-komentar dari beberapa satgas COVID juga masih belum Anda rangkum jadi di file Ustaz.
Ini kan masjid kok satgas? Ya, maksudnya yang di lingkungan situ, lingkungan sekitar masjid. Ya, kamu ambil masjidnya, kok orientasinya ke satgas? Masjidnya ya, yang orientasinya ya. Ya, Ustaz. Ya, apa itu tambahan aja, Ustaz, yang intinya pendukung. Yang sudah kamu wawancari siapa? Marbot teman sendiri, Ustaz. Kamu kalau bisa ketemu takmirnya ya. Ya, Ustaz. Karena dia pengambil kebijakan. Kalau marbot kan apa kata takmirnya? Jarang ketemu, Ustaz. Takmirnya sudah berkeluarga soalnya. Takmirnya kan nggak satu. Ya, Ustaz. Masuk masjid itu cuma satu orang saja kan enggak. Banyak toh. Pak Rizky Ainur Rosyid. Hadir Ustaz. Ya, silakan laporan. Ya, jadi alhamdulillah sudah tanya ke dua narasumber ya, yaitu ketua takmir sama kayak penasehat gitu Ustaz, di atasnya ketua takmir. Okay. Cuma setahu Ana dapat informasi Ustaz bahwa di jurnal itu kan kita pakai rekaman suara nih Ustaz. Kan suaranya Ana rekam itu. Katanya harus ada langkah khusus ya biar biar dinilai ilmiah. Jadi tidak hanya kita menukil dari rekaman itu, tapi mungkin Ustadz ada masukan Ustadz. Kata teman yang dari UNER itu katanya audionya itu bukan sekedar audio kemudian dinukil di tulisan itu, tapi kayak misalnya dimasukin ke form atau apa gitu Ustadz. Saya kan nggak mau merepotkan kalian. Apa yang kamu dapatkan itu kamu tulis, hasil rekaman itu kamu tulis, baru kemudian kamu satukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Oh ya, siap Ustaz. Ya ini sedang menyusun Ustaz. Oke, Muhammad Al-Mahyi. Al-Mahyi siapa ini? Sampai mana? Masih belum Ustaz. Belum itu gimana maksudnya? Sampai masih mana? Menata apa? Topik yang akan ditanya. Loh. Yang penting itu data di lapangannya sampai mana? Kok sih noto topik? Berarti nggak ngapa-ngapain kamu. Ahmad Sauki. Hadir Ustaz. Ya, silakan. Untuk 2 minggu kemarin itu, seminggu pertama menyiapin bahan pertanyaan. Adapun minggu kedua mencari narasumber. Alhamdulillah sudah dapat 2 orang. Yang pertama takmir masjid, ketua takmir masjid. Yang kedua jamaah tetap di masjid tersebut. Sekarang masih mencari narasumber yang lain untuk memperbanyak data. Terus hasil ketemuan 2 takmir itu sudah dinarasikan? Sudah Ustaz, sebagian Ustaz. Setiap saya wawancarai, saya tulis langsung. Oke. Pradipta. Ada Ustaz. Sudah mendapatkan 1 orang narasumber pengurus masjidnya sendiri. Jadi tinggal mencari lagi kan orang-orang